Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk dapat melaksanakan salat Idul Fitri kita pada kali ini. Meskipun memang kita di dalam keadaan sedang terkena musibah, terkena cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni adanya musibah pandemi COVID-19. Namun mudah-mudahan itu tidak mengurangi nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Sajdah ayat 21 sampai dengan 22 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Wa man adzamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walanudhiqannahum minal adzabil adna, sungguh pasti kami akan timpakan, kami akan rasakan kepada orang-orang yang zalim itu al-adzabil adna, azab dunia, azab kecil, dunal azabil akbar, sebelum azab yang paling besar, yaitu azab neraka. La'allahum yarji'un, agar mereka masih mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah. Jelas tidak sama perasaan kita dengan hari-hari kemarin. Hari-hari Idul Fitri di masa yang lalu, mungkin kita berkumpul dengan sanak saudara kita. Semua kita berkumpul, bisa pulang kampung, bisa mudik. Tetapi tahun ini ada yang tidak bisa mudik, ada yang tidak bisa berkumpul dengan sanak keluarga karena ada musibah yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana musibah ini sesungguhnya adalah peringatan dan jeweran dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh muslim dan mukmin seluruh dunia, terutama kepada seluruh pemimpin dan penguasa-penguasa dunia yang menyingkirkan syariat Allah Subhanahu wa taala dari negeri masing-masing. Mereka menjauhkan syariat Allah dalam peraturan dan mengatur bangsa dan negaranya. Maka hari ini
dan mungkin masih beberapa hari ke depan Allah Subhanahu wa taala masih akan memberikan peringatan kepada mereka, dan juga termasuk kita semuanya terkena dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala ini. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka mau sadar, agar mereka mau kembali ke jalan yang benar, ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali bersimpuh di hadapan Allah, mengakui kesalahan dan kehilafan selama ini, kembali mengakui bahwa hanya Allah Rabbul Alamin yang maha segala-galanya, yang mampu dan bisa dan berhak mengatur seluruh alam ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sebenarnya hanya peringatan kecil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah ingin menguji kita. Apakah kita sadar? Apakah kita ingin kembali kepada Allah, ataukah kita justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang kedua diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha." Tapi barang siapa, kata Allah, siapakah yang paling zalim? Siapakah orang yang paling zalim terhadap dirinya, terhadap Allah, terhadap yang lain-lain daripada orang-orang yang sudah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada mereka yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan musibah oleh Allah, sudah diturunkan oleh Allah COVID-19, sudah diberikan oleh Allah peringatan dan sebagainya, tetapi dia summa a'rada anha, ia kemudian berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala itu. Ini orang yang paling zalim, sudah diberikan peringatan oleh Allah, tapi dia tidak peduli terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala. Malah peringatan Allah Subhanahu wa taala ditanggapi dengan konser musik dan joget-joget di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zalim nyata-nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wal iyadu billah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah ingatkan kepada kita, kalau kita tidak sadar atas peringatan ini, tidak mengambil ibrah dari peringatan Allah ini, maka Allah katakan, inna minal mujrimina muntaqimun, kami akan menghukum, kami akan menyiksa, kami akan memberi sanksi yang berat kepada pembangkang-pembangkang itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wal iyadu billah min dzalik. Kita tidak tahu hadirin Allah Subhanahu wa taala, kapan ini akan berakhir. Apakah Allah akan segera mengakhiri, ataukah Allah, na'udzubillah wal iyadu billah min dzalik, akan memberikan sesuatu yang lebih dahsyat daripada COVID-19 ini terhadap kita, karena tidak sadar atas kesalahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hanya berharap mudah-mudahan puasa Ramadan, qiyamul lail, zikir kita, zakat kita, sedekah kita di dalam bulan Ramadan yang lalu yang betul kita lakukan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sebagai ibadah yang makbulah, ibadah yang ikhlas semata karena Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala meringankan sedikit beban kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah atas ibadah yang kepada kita, agar kita semua dikembalikan oleh Allah kepada jalannya, agar kepada para pemimpin-pemimpin kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali sadar bahwa sesungguhnya semua ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara umum dapat kita lihat
dapat kita pastikan bahwa mayoritas pemimpin negeri ini belum menjadi orang-orang yang bertakwa. Hatta yang ulama sekalipun belum menjadi bertakwa. Apa ukurannya? Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Betul Allah sebut amanu wattaqau, tapi di antara makna ayat ini adalah andaikan para pemimpin-pemimpin negeri itu beriman dan bertakwa, maka dengan keimanan dan ketakwaan para pemimpinnya, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, berkah dari langit, berkah dari bumi akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita itu dapatnya? Ternyata tidak. Justru pada ayat berikutnya yang kita rasakan, walakin kadzabu fa'adnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi karena mereka menolak, mereka mendustakan syariat Allah, mereka berbohong, mereka berdusta di hadapan Allah, maka kami hukum dengan akibat daripada perbuatan itu. Masyarul muslimin rahimakumullah, jamaah salat Id yang dirahmatan Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul iman sekalian, ayuhan nas secara keseluruhan, saudara-saudara semuslimku, mari semua kita sadar, mari semua kita sadari bahwa itu semua adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para saudara-saudara semuslimku yang jadi pejabat. Jangan jadi pejabat yang bejat, yang jadi aparat jangan jadi aparat yang keparat, yang jadi rakyat jangan jadi rakyat yang bangsat. Tetapi mari kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sadari semua bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatan kita semuanya. Pejabat-pejabat yang korup, pejabat-pejabat yang tidak amanah, aparat-aparat yang juga bersikap keparat. Dan begitu juga banyak dari rakyat-rakyat ini yang bersifat bangsat pula. Itulah yang menyebabkan Allah nyatakan di dalam surah Asy-Syura ayat 30, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah tidak menurunkan musibah, tidak ada satupun musibah yang menimpamu, melainkan karena itu adalah akibat dari ulah kalian sendiri, dari ulah tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Namun Allah Maha Agung, masih ada sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua ikhwatul iman rahimakumullah, mari kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap makhluk yang bernyawa, setiap makhluk yang bernyawa, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Semua kita pasti akan mati. Yang pejabat akan mati, yang rakyat akan mati, polisi akan mati, tentara akan mati, hansip akan mati, dan lain-lain semuanya, presiden sampai RT semuanya akan mati hadirin Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita siapkan menghadapi kematian? Dan itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri yang lalu kita masih bersama banyak kawan-kawan kita beridul fitri bersama. Sanak saudara kita
masih salat Idul Fitri bersama kita. Tetapi mari kita merenung, hari ini ada di antara saudara-saudara kita sudah tidak lagi beridul fitri bersama kita. Kenapa? Karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Allah ingatkan kepada kita. Kalau kita tidak sadar, Allah ingatkan kepada kita. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Wahai manusia-manusia yang durjana, wahai manusia-manusia yang lalai, wahai manusia-manusia yang tidak tunduk kepada Allah, ingat, kelak kamu akan tahu akibat dari perbuatanmu itu. Di saat sakaratul maut kamu akan sudah disiksa oleh Allah. Kelak kamu akan tahu lagi saat kamu masuk di dalam kuburan, Allah pasti akan mengadab kamu dalam kuburan. Selanjutnya, tsumma latarawunnal jahim. Nanti di akhirat kamu akan merasakan azab neraka jahim. Tsumma latarawunnaha ainal yakin. Kamu pasti akan merasakan itu sesungguhnya dengan yakin, dengan pasti. Tsumma la tus'alu yauma idzin 'anin na'im. Ingat, hari itu semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian akan dipertanyakan. Sudah siapkah kita semua menjawab pertanyaan? Sudahkah kita bisa mempertanggungjawabkan seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ikhwatul iman rahimakumullah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin, saya pribadi, kita semua belum siap untuk menjawab itu semuanya. Saya yakin kalau hari ini kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, detik ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih akan kelabakan menghadapi pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu. Karena itu ikhwatul iman rahimakumullah, tidak ada jalan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah itu. Tidak ada jalan yang lain kecuali kita kembali kepadanya, kecuali kita kembali melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Jangan sampai kalian mati sebelum kalian menjadi orang yang pasrah, sebelum kalian menjadi orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya takwa yang bisa membimbing kita jamaah sekalian untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah peringatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, teruslah kalian bertakwa dan ucapkanlah kata-kata yang lurus. Jauhi kata-kata hoaks, jauhi pernyataan-pernyataan yang dusta, jauhi pernyataan-pernyataan yang bohong. Jangan suka menipu rakyat, jangan suka berbuat hal-hal yang aneh-aneh yang membuat orang lain pusing. Ikhwatul iman rahimakumullah. Hanya takwa yang bisa menyelesaikan semuanya. Kondisi yang kita hadapi saat ini tanpa takwa tidak akan bisa. Allah janjikan kalau kita menjadi orang yang bertakwa, yuslih lakum a'malakum, seluruh amal perbuatan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kita yang sedang curat marut, perekonomian yang melemah, politik yang curat marut, tenaga-tenaga asing yang berdatangan ke Indonesia, isu PKI bahkan akan bangkit kembali. Semuanya tidak bisa terselesaikan hanya dengan akal kita, hanya dengan kekuatan kita sendiri. Tapi semua itu bisa diselesaikan hanya dengan takwa kepada Allah, takwa kepada Rabbul Alamin, sang penguasa alam, sang pencipta yang memiliki kita semua ini, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingat ikhwatul iman rahimakumullah, banyak janji-janji Allah kepada kita. Allah janjikan jalan keluar kepada orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Seluruh permasalahan yang dihadapi oleh orang yang bertakwa, kata Allah, kami akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Orang yang bertakwa akan diberi kemudahan untuk menyelesaikan segala urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosanya, dan nanti di akhirat akan diberikan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, hanya iman dan takwa yang bisa menyelesaikan segala urusan kita di dunia ini dan lebih-lebih lagi urusan ukhrawi kita. Karena itu ikhwatul iman rahimakumullah, dari atas mimbar ini saya menyerukan kepada kita semua, baik yang hadir maupun seluruh kaum muslimin di seantero Nusantara ini, mulai dari kami yang rakyat jelata sampai yang di atas menjadi pemimpin, mari kita kembali ke jalan Allah, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, Islam, syariat Islam yang lurus ini, maka ikutilah jalanku ini. Fattabi'uh, ikuti syariat Allah, wala tattabi'us subula, jangan kamu ikut kepada jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabili, karena kamu akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita wujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi muslim mukmin yang kafah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah syariat Islam itu secara utuh. Jadilah kalian orang muslim yang utuh dengan melaksanakan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Yani langkah syaitan itu adalah menjauhkan kita daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, jamaah salat Idul Fitri 1441 Hijriah yang saya hormati, dan saudara-saudara semuslimku senusantara, sebangsa dan seluruh muslim dunia, baik yang rakyat, penguasa, pejabat, mari kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar azab ini segera ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, agar musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tawadu, mari kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu jalan yang bisa kita tempuh satu-satunya, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, inilah tausiah nasihat yang bisa disampaikan pada Idul Fitri kali ini. Mudah-mudahan seluruh kaum muslimin, baik yang hadir hari ini maupun yang tidak hadir, yang menyaksikan khutbah hari ini, kiranya bisa mengambil manfaat, kembali ke jalan yang benar, kembali ke siratan mustaqimah, kembali ke syariat Allah, siratal mustaqim, kembali kepada Al-Quran, di bawah naungan Al-Quran. Jadikan Al-Quran hudan linnas, panduan hidup kita. Jangan jauhkan diri, keluarga dan bangsa kita dari Al-Quran. Hanya itu yang bisa menyelamatkan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak merenung, mendadakkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Mari kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan kita tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka sami'un mujibud du'aan fastajib du'ana al-yawm. Allahumma innaka azizun karimun hakimun ya jabbar ya aziz ya malikul mulk ya rabbal alamin
اقبل دعاءنا اليوم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الشهداء. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ثبت أقدامنا على دينك دين الإسلام. اللهم ارزقنا الاستقامة في الدين. اللهم ارزقنا الاستقامة في الدين. اللهم أهنا على الإسلام وتوفنا على الإيمان. اللهم أهنا على الإسلام وتوفنا على الإيمان. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. يا كريم يا عزيز يا غفار يا مجيب السائلين. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. اللهم إنا نعوذ بك من شر كورونا. اللهم ادفعه عنا وابتعده عنا وارفعه منا. اللهم ادفعه عنا وابتعده عنا وارفعه منا يا أرحم الراحمين يا غفار يا عزيز. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة كالنعيم وادخلنا الجنة كالنعيم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.